Bumi, Prodi PBI, dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi, Kampus 2 Surade. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas sosial budaya yang diampu oleh Bapak Raka Rainaldi, SPD MSN. Baik, langsung saja kepada yang pertama. Apa arti manusia menurut Anda dipandang dari sudut pandang sosial dan budaya? Menurut saya, arti manusia jika dipandang dari sudut pandang sosial yaitu manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Oleh karena itu, manusia harus mempertahankan harkat dan derajatnya tersebut. Manusia adalah luhur, maksudnya manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, agama, keyakinan, status sosial, ekonomi, asal-usul, dan sebagainya. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, di sini manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling membantu satu sama lain. Sedangkan arti manusia dipandang dari sudut pandang budaya, yaitu bahwa setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alas pengatur pemberi arahan kepada setiap tindakan, perilaku, dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan. Karena pada dasarnya, manusia hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal budi dan daya. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang hubungan sosial yang sebenarnya? Sosial merupakan interaksi nyata individu-individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan lingkungannya dan mempengaruhi satu sama lain dengan kehidupannya. Hubungan sosial ini sering kali dikonotasikan dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Ada 6 faktor yang mempengaruhi terbentuknya interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Keduanya memang saling berkaitan dengan erat sebagai bentuk paling dasar dari hubungan sosial. Tidak ada hubungan sosial tanpa adanya interaksi sosial. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kebudayaan dulu disikapi dalam peradaban masyarakat kini? Budaya adalah sesuatu cara hidup yang selalu berkembang di masyarakat yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Kita contohkan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan. Terjadilah perubahan kebudayaan yang sangat pesat, yaitu karena masuknya unsur-unsur globalisasi ke dalam kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan kebudayaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi. Pelestarian ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional, dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang selalu berubah dan berkembang. Yang keempat, apakah hubungan sosial dan kebudayaan sudah berlangsung baik dalam lingkungan sekolah di Indonesia? Menurut saya, bisa dikatakan baik, juga bisa dikatakan kurang baik. Baiknya kenapa? Karena antara guru dan siswa dapat membangun interaksi sosial yang baik, di mana guru akan membantu setiap siswa dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, guru juga memahami kebiasaan dari setiap individu siswa maupun secara keseluruhan. Namun terkadang, tidak baiknya terdapat beberapa kasus di mana antara guru dan murid memiliki hubungan sosial yang kurang baik. Misalnya, seorang siswa yang tidak menyukai cara mengajar gurunya tersebut sehingga membuat dirinya malas dalam pembelajaran tersebut. Itu sering terjadi karena kurangnya perhatian terhadap kondisi fisik dan mental antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, bagaimana cara atau peran kita dalam membangun kebudayaan baik dalam lingkungan keluarga dalam masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, aktivitas yang biasanya dilakukan, terutama aktivitas di luar rumah yang melibatkan banyak orang, menjadi terhenti karena adanya pandemi. Namun, masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di saat-saat pandemi ini. Seperti berolahraga, namun tentu harus dengan aturan yang sudah ditetapkan jika kita ingin melakukannya di luar rumah. Jika di lingkungan keluarga, kita bisa membersihkan rumah, makan makanan sehat, atau memasak juga bisa, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih
saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.